tidak hanya dimiliki oleh spesies manusia, tapi juga semua spesies yang memiliki otak itu akan kemudian ada emosi yang disebut sebagai emosi dasar. Lalu kemudian apa dan bagaimana status riset di bidang emosi, karena memang perkembangan dari riset emosi ini memang usianya baru kemarin sore saja, itu baru baru setelah teknologi canggih baru kita tahu mengenai emosi ini. Kalau misalnya teman-teman browsing-browsing di internet gitu ya, mencoba untuk mencari tahu tentang basic emotion atau universal emotion atau primary emotion, itu nanti akan muncul banyak banget teori-teori yang berusaha untuk kemudian mendefinisikan arti emosi itu apa, terus kemudian jenis-jenis emosi, ada yang dasar, ada yang bilang ada 7, ada yang bilang ada 13, ada yang bilang cuma ada 2, dan seterusnya. Sehingga memang harus punya pegangan gitu. Apa yang kemudian disebut sebagai emosi dasar, kapan suatu emosi layak disebut sebagai basic emotion atau emosi dasar, dan kapan kemudian sebetulnya itu bukan merupakan emosi dasar tapi merupakan emosi turunan atau istilah lebih tepatnya afek gitu ya, karena sudah melalui pemaknaan secara kognitif. Itu saya coba untuk share screen. Ini udah kelihatan ya teman-teman di layar masing-masing, full screen? Lihat Ibu. Oke, terima kasih. Nah, kalau kita bicara mengenai emosi dasar dan emosi turunan, kita harus melihat gambaran secara utuh terlebih dahulu mengenai apa yang dinamai sebagai human mind. Mind itu kalau dalam bahasa Indonesia seringkali diterjemahkan sebagai pikiran gitu ya, dari bahasa Arab fikir. Tapi sebetulnya di KBBI itu ada terjemahan yang lebih tepat ketika kita berbicara soal mind yang dinamai sebagai minda. Jadi minda ini istilah dalam bahasa Indonesia yang berarti pusat kesadaran. Di dalamnya itu ada pikiran, ada juga perasaan, ada ide, ada persepsi, ada pengetahuan, ada ingatan gitu. Jadi ketika di dalam bidang keilmuan kita, psikologi, itu sebetulnya ya ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan minda sebetulnya gitu. Karena di dalamnya ketika berbicara mengenai minda tidak hanya mencakup apa yang kita pikirkan saja, tapi juga kemudian memori, knowledge, dan hal-hal lain terkait sama perasaan dan seterusnya. Nah, adalah sebuah kenyataan gitu ya teman-teman, bahwa meskipun dalam kehidupan sehari-hari stimulus yang kita terima dari lingkungan itu terus-menerus kita dapatkan. Jadi dari suara, dari penciuman, dari sentuhan, dan indera-indera lain itu selalu terus-menerus menerima sensasi dari lingkungan, terus kemudian kita olah menjadi persepsi. Namun kita tuh cenderung untuk mengabaikan stimulus-stimulus yang kita terima dari indera karena terlalu sibuk dengan kognisi kita sendiri. Jadi kita jarang sekali betul-betul bisa menikmati suatu, katakanlah, suara hanya demi suara itu sendiri gitu. Ketika mendengar musik gitu, kita akan kemudian bangkit memori kita. Kita akan kemudian melakukan komparasi, ini musik yang kemudian dikemukakan oleh grup boyband yang ini tuh nggak sebagus yang boyband yang satunya, dan seterusnya gitu. Jadi proses-proses yang kemudian dilakukan oleh kognisi ini kemudian mendorong kita memang secara kognitif itu menjadi amat sangat berkembang gitu manusia. Tapi di sisi lain karena kita tidak lagi secara penginderaan itu sesensitif nenek moyang kita dulu, kita seringkali penginderaan kita ini jadi mudah untuk tertipu gitu, ngelihat makanan gitu ya yang diposting di Instagram, nggak tahu rasanya seperti apa, tapi ya mata kita itu sudah langsung mengasosiasikan makanan ini pasti enak banget gitu.
dan makanan yang enak biasanya juga kemudian kita akan coba untuk asosiasikan atau kita compare dengan kalau makan yang beginian nih berarti orangnya keren kayak gitu. Jadi ada suatu hal yang kita sulit sekali untuk kemudian bisa menangkap stimulus dari lingkungan itu sebagaimana adanya tanpa peran dari kognisi ini. Nah, dari video yang sudah saya share kepada teman-teman di beberapa pertemuan yang lalu terkait sama primata yang lain, sebetulnya proses kognisi termasuk juga kemudian refleksi terhadap diri sendiri dan seterusnya ini juga dimiliki oleh uh, primata lain yang secara kognitif ini juga amat sangat maju. Namun highlights dari human cognition itu banyak ahli yang menduga terletak pada kemampuan untuk berbahasa. Jadi language ini yang kemudian mengakibatkan kita tidak perlu seperti nenek moyang kita dulu gitu banyak menghabiskan waktu untuk belajar itu harus melakukan sendiri, harus nyoba lagi dari awal karena kita bisa share knowledge. Kita bisa kemudian manual, tips dan trik dan seterusnya itu kita dapatkan karena kita mampu berbahasa dan bahasa kita yang kita gunakan itu bisa dipahami oleh orang-orang yang berada pada banyak tempat. Bahasa yang paling universal tentunya adalah angka gitu. Jadi angka itu memang kemudian mendekatkan kepada rasio perbandingan yang kemudian satu itu lebih kecil daripada dua dan seterusnya dan itu berlaku pada aturan yang kemudian berlaku untuk kita melakukan kognisi kita. Nah, apa yang kemudian terjadi yang secara kognitif, secara sensasi dan persepsi yang kita terima dari lingkungan dan kemudian kita persepsikan itu semua tidak akan pernah terlepas juga dari afek dan emosi karena bahan baku yang dimiliki kenapa kita mau sampai kemudian kognisi kita itu mau bekerja itu baru muncul belakangan gitu setelah kemunculan emosi dan afek. Nah kalau kita bicara mengenai emosi dan afek dalam bahasa sehari-hari itu tambah bingung lagi gitu ya. Kita uh, emosi itu kan seringkali kalau dalam percakapan sehari-hari dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya itu merusak sehingga kemudian harus ditekan. Tapi kita tahu kan emosi tidak seperti itu. Emosi itu pada dasarnya bersifat netral. Tapi perasaan atau afek itu juga seringkali dijadikan sebagai suatu hal yang apa ya dalam conversation sehari-hari itu kayak digunakan secara kaprah gitu sebenarnya. Jadi kayak kamu tuh nggak punya manusia yang tidak memiliki perasaan kayak gitu. Artinya tegaan gitu orangnya. Atau misalnya perasaanmu itu nggak sama aku lagi, perasaannya sudah tidak sama lagi kayak gitu. Maksudnya adalah kadar cintanya itu sudah menurun dan seterusnya. Bahkan kita saking sibuknya kemudian untuk memberikan label gitu ya. Kadang suka ribet sendiri gitu. Jadi kamu tuh sebenarnya sama aku tuh sayang apa cuma sayang apa cinta beneran gitu. Jadi hal yang sebenarnya bahasa yang paling sederhana sebenarnya bahasa cinta gitu ya, itu pun harus dibikin ribet gitu. Enggak kok aku cuma kalau sama dia tuh cuma nafsu aja gitu sayangnya sama kamu. Jadi tambah tambah menimbulkan kerutan-kerutan gitu ketika berbicara mengenai perasaan. Tapi karena perasaan atau afek itu sudah kemudian masuk di dalam wilayah sains, artinya juga sebisa mungkin para peneliti yang bergerak di bidang ini, psikologi khususnya dan kemudian bidang-bidang lain, itu harus bisa kemudian tetap perasaan ini harus tetap empiris, jadi bendanya tetap harus ada, terus kemudian dia juga harus positif, artinya bisa diukur, dan dia juga harus bisa difalsifikasi. Kalau enggak ya akan menjadi hanya seperti perdebatan yang saya ceritakan itu tadi saja. Beberapa tahun yang lalu ada tokoh di bidang emosi yang namanya Izard itu mengadakan survei terhadap para peneliti mengenai emosi untuk bersama-sama ada puluhan jumlahnya. Jadi diajakin untuk bersama-sama mendefinisikan apa sih arti emosi, bedanya apa dengan afek dan kognisi itu seperti apa. Dan ini kesimpulan yang mereka hasilkan ya teman-teman. Kalau bicara mengenai emosi berarti ada persoalan
network-nya, jadi ada persoalan jejaring sarafnya, berbicara mengenai respon, ada juga perasaan yang kemudian memotivasi dan mengorganisir perilaku dan kognisi. Sedangkan kalau bicara mengenai afek atau bahasa awamnya itu perasaan, itu adalah pengalaman subjektif emosional yang intens. Namun sekali lagi, meskipun afek ini sifatnya itu sangat subjektif, tergantung pada bagaimana kognisi kita kemudian memberikan makna terhadap pengalaman emosi, namun perubahan apa yang terjadi dalam hal perasaan ini memang harus bisa terukur. Pengukurannya bisa dilakukan secara subjektif gitu ya. Jadi orang ditanya perasaannya seperti apa, tapi lebih dari itu pengukurannya juga bisa dilakukan secara objektif. Jadi ketika misalnya lagi ngerasa apa gitu kan, cemburu, cemburu itu kan susah untuk kemudian mau mengakui bahwa saya tuh sedang merasa cemburu atau insecure atau iri. Tapi sebenarnya dengan melalui pengukuran menggunakan teknologi yang canggih seperti fMRI itu akan bisa terdeteksi sebenarnya afek yang dirasakan at any given moment itu seperti apa gitu. Nah, emosi sendiri dari beberapa paper yang sudah saya share kepada teman-teman di pertemuan sebelumnya gitu, banyak yang kemudian mencoba untuk merumuskan emosi mengenai apa yang dinamai sebagai emosi dasar. Salah satu tokohnya yang kemudian paling kontemporer sampai saat ini itu Pangsek. Pangsek menyatakan bahwa emosi dasar itu bisa di-trace back, bisa ditelusuri sampai ke otak yang bagian yang dinamai sebagai PAG. Jadi PAG itu kalau digambarkan di tengkuk yang bagian atas sini samping belakangnya. Jadi masih bagian dari otak tapi yang sudah amat di belakang gitu. Nah, PAG ini sendiri kemudian merevolusi pendekatan mengenai emosi bahwa emosi itu ternyata bukan saja bisa ditelisik dari daerah yang teman-teman kan sering dengar istilah amigdala gitu ya. Nah, amigdala itu posisinya sudah lebih di tengah dan sebenarnya ketika ngomong soal amigdala, ya amigdala itu sudah sudah berupa afek atau perasaan, bukan merupakan emosi dasar. Nah, kalau dilihat dari sini, kenapa kemudian ada 7 gitu ya yang ditemukan oleh Pangsep, karena rupanya masing-masing klasifikasi atau kategori dari emosi ini itu memiliki area di otak yang sangat spesifik beserta juga dengan neuromodulator atau neurotransmitter yang kemudian terproduksi atau kurang terproduksi pada saat munculnya emosi tertentu gitu. Jadi gampangnya saja semua sama-sama berakar atau bermuara dari PAG. Ini nama-nama neuromodulatornya tidak perlu dihafalkan ya teman-teman. Cuman yang perlu untuk diketahui di sini adalah mau teman-teman ini mengakui atau tidak mengakui memiliki ketujuh emosi dasar ini sebenarnya tidak ngaruh gitu karena dia sudah amat sangat hardwire-nya sehingga kemudian memang ditemukan tidak hanya pada spesies manusia saja tapi juga pada hewan yang kemudian kognisinya itu sangat minim misalnya seperti golongan reptil, ular dan sebagainya gitu. Apa yang kemudian menjadi fungsi dari emosi dasar ini yang lain hanya berbicara mengenai masalah bagaimana caranya agar bisa survive. Jadi dia itu tidak bicara soal baik atau buruk, tidak ngomong positif atau negatif, tidak ngomong bermoral atau tidak bermoral dan seterusnya dia tidak peduli dengan hal tersebut. Yang penting adalah bagaimana caranya supaya sebagai sebuah spesies itu bisa survive. Dan di sini dari 7 emosi dasar ini kalau teman-teman lihat yang gambar yang sebelah kiri ini kan ada yang kemudian diwarnain dengan merah dan ada kemudian yang diwarnai dengan biru warnanya. Jadi yang diwarnai dengan merah ini yang seringkali kemudian dianggap oleh masyarakat sebagai hal yang sifatnya itu positif karena berfungsi untuk kemudian penting untuk kemudian
menjaga agar suatu sistem sosial itu menjadi tetap harmoni gitu. Jadi orang tuh diharapkan ya punya seeking, punya motivasi, semangat gitu ya untuk kemudian dalam menjalani berbagai macam area dalam kehidupannya. Itu sebagai sesuatu yang kemudian positif. Dia juga harus lasnya juga masyarakat ngatur gitu ya bahwa las itu seksualitas harus ditujukan kepada orang yang masyarakat berharap itu jenis kelaminnya itu harusnya yang berbeda gitu sehingga kemudian bisa diteruskan dalam pernikahan dan kemudian menghasilkan anak keturunan gitu. Sehingga kemudian masyarakat itu juga meskipun itu dianggap positif tapi diwanti-wanti juga kalau tidak sesuai dengan apa yang diresepkan oleh masyarakat maka las ini bahaya loh kayak gitu. Demikian juga dengan care, demikian juga dengan play gitu. Jadi hal-hal yang kemudian dianggap positif oleh masyarakat ini sekali lagi pada dasarnya ya dia itu netral, tidak mengenal positif atau negatif. Sebaliknya untuk yang berwarna biru itu adalah hal-hal yang kemudian dianggap negatif oleh masyarakat. Nah, persoalannya kemudian adalah mau dikatain positif, mau dikatain negatif kan benda-benda ini memang ada, memang sudah ada pada diri spesies yang memiliki otak gitu ya dan termasuk juga di dalamnya adalah manusia. Jadi kalau dalam bentuk emosi dasar seperti ini yang kemudian dalam bentuk mentah di PLG itu memang tidak kemudian bisa kita rasakan karena dia tuh nggak membutuhkan proses belajar untuk mengaktifkannya. Jadi kayak misalnya pada saat tertentu muncul emosi dasar yang namanya rage gitu ya, marah. Yang kita rasakan itu sebetulnya bukan marah dalam bentuk raw-nya, tapi yang kita rasakan itu adalah feelings atau affect yang dinamai kalau pengen nampol gitu misalnya dalam bahasa gampangnya, bahasa bulenya tuh piss off gitu ya, atau pengen ngamuk, pengen banting dan seterusnya. Seperti itu, sesak dan teman-temannya. Seperti juga halnya yang emosi yang lain gitu, kayak pada saat kita sebetulnya emosi dasar yang kemudian sedang memancar itu adalah panik, maka yang kita rasakan itu sebetulnya bukan dalam bentuk panik raw, tapi yang kita rasakan itu kok kayak saya kayak ngerasa sendirian di tengah keramaian ya. Kayaknya nggak ada orang yang kemudian bisa memahami saya gitu. Eh, Pokoknya saya ini orang yang paling sengsara lah di dunia ini gitu, nggak ada yang hidupnya itu sesedih saya dan seterusnya. Jadi penggorengan emosi oleh kognisi ini kemudian menghasilkan apa yang dinamai sebagai efek atau perasaan. Nah, kalau dilihat dari affective feeling yang sudah dikumpulkan juga oleh para peneliti yang ada di sini ya, terlihat bahwa ada satu jenis basic emotion yang sebenarnya society itu berusaha banget untuk kemudian tidak diekspresikan oleh individu yang bersangkutan, tapi individu yang bersangkutan ini di sisi lain tuh kayak kepengen dan bahkan cenderung merasa bangga ketika emosi tersebut itu muncul gitu. Nah itu yang dinamai sebagai rage atau anger. Jadi kita tuh sering kali ya kalau misalnya pada saat kita merasa sedih atau merasa kesepian gitu, itu seringkali kita coba untuk tutupi pada diri kita sendiri gitu, kayak malu untuk kemudian saya ungkapkan atau kalau kalaupun diungkapkan paling dalam bentuk kayak puisi atau lagu atau status yang nyelamur seperti itu ya. Tapi kalau marah ini kan sesuatu yang untuk society ini nggak oke, tapi kita tuh pengen supaya kemarahan kita itu diketahui oleh orang atau siapapun bahkan yang menurut kita itu perlu tahu bahwa saya sedang merasa marah. Jadi orang yang marah itu akan merasa dirinya itu sebagai lagi jagoan karena marah. Tapi kalau lagi takut itu cemen, seperti itu. Nah, pada dasarnya hal-hal yang kemudian diberi warna biru yang sebelah kanan ini ya, apa kecemasan, kesendirian dan kemudian kesedihan ini menghadirkan sense of nggak enak gitu, nggak nyaman. Ya pada saat kita sedang merasa nggak enak dan nggak nyaman ini kan kita sebisa mungkin itu berusaha untuk
jauh-jauh deh dari perasaan tersebut, jauh-jauh dari objek yang kemudian membangkitkan perasaan tersebut. Sebaliknya yang positif, yang dianggap positif ini oleh society, bagi kita juga sesuatu yang menyenangkan. Gitu, yang warna-warna kuning ini pada saat lagi sedang merasa lagi energi lagi memuncak gitu ya, seneng banget nih nggarap sesuatu, kita lagi ngerasa, "Oh, saya lagi kayaknya lagi perasaan lagi pengen berbuat baik," dan seterusnya itu kita kerasa. Tapi sekali lagi marah ini dipikir-pikir kalau misalnya orang marah ini kan seharusnya sebisa mungkin dia berusaha untuk jauh-jauh dari kemarahan, tapi ternyata enggak gitu. Kemarahan ini ternyata seperti goreng dengan minyak yang jumlahnya itu cuma sedikit. Jadi lengket gitulah kemarahan ini sifatnya. Kita tuh pengen sedekat mungkin dengan objek yang menimbulkan kemarahan kita agar kita kemudian bisa either menghancurkan objek tersebut atau melihat kehancuran dari objek tersebut gitu. Nah, itu yang kemudian satu hal yang terkait dengan emosi ini. Jadi sifatnya sekali lagi ketika berbicara mengenai emosi dasar ini berarti ada key brain areas dan neuromodulators yang sifatnya amat spesifik dan sumbernya itu ada di PAG, dan dia juga spesifik dia di dalam mengarahkan perilaku kita gitu, antara kita pengen mempertahankan, pengen dekat-dekat dengan kita itu pengen menjauh dari hal yang kemudian menimbulkan perasaan-perasaan tertentu ini tadi. Nah, kalau secara otakiah gitu ya teman-teman, PAG itu digambarkan di sini. Jadi ini kan batang otak dan dia tuh letaknya kan bisa dilihat di sini bahwa itu amat belakang banget lah yang terdapat di sini, sehingga di pertemuan sebelumnya kan ada ya misalnya kayak emosi, apakah bisa dibuat cerdas atau enggak, kecerdasan emosi dan seterusnya itu ya nggak mungkin karena lokasinya itu amat sangat di belakang di sini gitu. Sedangkan kalau kita bicara mengenai kognisi itu terletak di bagian-bagian otak yang dinamai sebagai neokortikal. Neo ini artinya baru, jadi bagian-bagian baru yang baru berkembang. Ini usianya baru kemarin sore dibandingkan dengan yang emosi yang sifatnya mendasar. Nah, amigdala yang seringkali disebut-sebut sebagai pusat emosi, tapi sebetulnya dia merupakan tempat terjadinya perasaan, itu terletak di sini. Ya memang sudah relatif tengah gitu ya, tapi juga masih kurang belakang dibandingkan dengan emosi dasar ini. Nah, amigdala sendiri itu bisa secara struktur maupun secara fungsi itu bisa sangat bervariasi. Jadi pada orang-orang yang misalnya saja mengalami gangguan mentalnya itu kelas berat gitu ya, schizophrenia misalnya, yang kemudian uji realitanya itu sangat terganggu. Itu kalau teman-teman punya kemudian kesempatan entar lagi pandemi berakhir atau nanti pada saat melakukan praktek seperti itu, bisa ngelihat sendiri gitu pada orang-orang yang kemudian mengalami schizophrenia kelas berat ketika misalnya dia itu sedang kumat simptomnya, sedang full blown, maka emosi yang dia tampilkan itu nyaris dalam bentuk raw, meskipun ya nggak raw-raw amat karena kognisinya tetap kerja, tapi kok kerja kognisinya ini sangat clouded, sangat apa ya, berkabut kesadarannya, sehingga kemudian ya kalau misalnya dia mau marah ya dia langsung, kalau awam mengatakan ya gelap mata gitu, langsung nampol ya nampol aja. Kalau dia sedang merasakan las gitu ya, ya sudah siapapun yang ada di hadapan dia ya dia langsung buka baju, langsung mengajak untuk menyalurkan lasnya tersebut dan seterusnya, seperti itu. Jadi di titik tertentu memang kemudian seolah-olah kontrol dari kognisi ini bisa kemudian menjadi sangat-sangat minim gitulah. Dan secara struktur amigdala pada orang-orang yang kemudian mengalami gangguan mental kelas berat itu juga ukuran amigdalanya itu cenderung memang lebih besar daripada ukuran amigdala orang yang normal,
seperti itu. Amigdala sendiri ini letaknya sangat dekat dengan memori. Tuh, jadi kalau dilihat di sini sebelah-sebelahan gitu ya. Jadi sifatnya juga dia tuh timbal balik. Jadi perasaan kita itu akan kemudian membangkitkan memori tertentu, memori kita itu kalau kita ingat-ingat juga akan kemudian bisa mengubah juga apa yang kita rasakan dan gitu seterusnya gitu. Nah, kalau dilihat di sini sekali lagi karena basic emotion ini memang letaknya amat di belakang, sehingga kemudian pemrosesan yang terjadi pada saat kita ngomong soal basic emotion ini adalah pada level yang primer gitu. Ini sudah sempat dibahas di beberapa pertemuan sebelumnya ya teman-teman. Dan apa yang kemudian kita bisa rasakan gitu kan. Kenapa sih kamu mengambil keputusan untuk tetap tinggal stay di suatu pekerjaan yang gajinya padahal kecil gitu? Ya karena saya senang gitu. Nah jawaban karena saya senang itu sebetulnya beradanya adalah di level yang tersier. Dan manusia pada kenyataannya kan seringkali tidak tahu gitu mengenai alasan kenapa dia itu senang atau tidak senang terhadap sesuatu gitu. Baru ketemu orang, baru ngelihat bentuknya sekilas aja udah saya tuh nggak senang sama orang tersebut gitu. Alasannya apa? Baru dicocok-cocokkan kemudian. Di sisi lain juga manusia tuh bisa punya kemampuan sampai batas tertentu untuk kemudian bertahan dalam suatu situasi yang tidak masuk akal gitu untuk bertahan dalam situasi tersebut. Contohnya misalnya kayak olahraga gitu ya, olahraga karena pengen kemudian tubuh jadi fit, pengen imunitas meningkat dan seterusnya. Olahraga itu kan menyakitkan sebetulnya. Secara fisik itu pegel-pegel semua dan seterusnya, tapi itu bisa kita lakukan karena kita memiliki apa yang dinamai sebagai executive function yang di situ di dalamnya mencakup perencanaan dan seterusnya. Gitu. Jadi kita bisa kemudian menahan diri terhadap kondisi perasaan yang tidak menyenangkan saat ini dengan harapan bahwa one day ini akan berbuah manis. Setelah saya berolahraga sekian lama ini, tubuh saya akan menjadi lebih fit. Jadi saya akan mendapatkan kesenangan, nggak sekarang, tapi nanti. Nah, itu juga berada pada level pemrosesan yang sifatnya tersier. Gitu. Dari apa yang saya kemukakan tadi ya, bahwa terkait dengan karakteristik ciri khas dari emosi-emosi dasar tersebut, itu sebetulnya juga para ahli sampai saat ini juga belum ada kesepakatan. Sebenarnya ketika kita ngomong soal emosi tertentu, itu emosi dasar, apa betul hanya ada 7, apa betul emosi dasar itu kemudian sifatnya seperti yang saya ceritakan tadi dan seterusnya. Gitu. Jadi masih banyak kemudian perdebatan dan seterusnya yang mengakibatkan memang penelitian di bidang emosi afek ini masih amat sangat berkembang. Armoni dan Wulimer ini e-booknya sudah saya share kepada teman-teman juga. Ini mencoba untuk membagi taksonomi dari emosi, terdiri dari emosi dasar dan kemudian ada yang dinamai sebagai emosi turunan atau istilah lainnya emosi sekunder. Tapi sebenarnya ini adalah afek gitu. Supaya teman-teman nggak bingung gitu ya. Jadi kalau yang emosi dasar yang saya ceritakan tadi itu seringkali dinamai sebagai emosi universal atau emosi primer. Terus emosi yang lain yang ada di bawah sini, misalnya saja ngerasa kasihan, ngerasa kemudian bangga, ngerasa kagum, malu, rasa bersalah dan seterusnya itu ya. Termasuk juga ketika misalnya naik ke puncak gunung gitu terus kagum dengan wah gila keindahan semesta dan seterusnya, itu merupakan emosi gorengan yang dinamai sebagai afek. Jadi dia sudah berdasarkan kepada pengalaman individu, biasanya juga diletakkan dalam konteks sosial. Jadi kita sebagai makhluk yang ultra sosial ketika kita melakukan komparasi, ketika kita menyusun perencanaan dan seterusnya akan muncul emosi-emosi seperti ini. Nah, karena dia sifatnya tidak universal, akibatnya dalam situasi tertentu orang bisa kemudian melakukan menurut orang lain seharusnya orang itu merasa bersalah deh karena sudah menyakiti atau sudah mencuri gitu ya, tapi nyatanya orang tersebut itu tidak menampilkan
emosi afek yang dinamai sebagai perasaan bersalah malah ketawa-ketawa gitu, senang puas gitu malahan, joy gitu karena berhasil mengakali atau berhasil korupsi tanpa ketahuan dan seterusnya, seperti itu. Nah, ini juga riset, di area-area terkait dengan afek ini saat ini berkembang dengan amat maju dan para peneliti juga ya karena harus empiris ya, akibatnya juga kemudian terlihat juga secara fisiologis kayak apa sih, proses yang terjadi, aktivitas yang terjadi di otak secara ekspresi emosi, secara badan apa, otot dan seterusnya ketika orang kemudian merasakan afek yang, ada di bawah sini yang masuk ke dalam derive atau secondary emotion. Jadi bukan hanya apa yang, dilaporkan oleh individu, tapi juga bisa kemudian terukur secara saintifik. Gitu teman-teman yang bisa saya share, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung teman-teman.